Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 23, teksnya ayat 9 sampai 22. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 9 sampai 14. Tuhan melihat yang kurang pantas dari para nabi Samaria, dan ia melihat yang mengerikan dari para nabi Yerusalem. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 22. Tuhan akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negerinya. Kesimpulan hari ini, ketika mendengar firman, nabi-nabi dan imam-imam yang fasik tidak merasa apapun, sebab mata mereka, telinga mereka tertutup oleh keinginan besar mereka. Tetapi Nabi Yeremia sendiri hatinya hancur, tulangnya goyah, dan keadaannya menjadi seperti orang mabuk sebab merasa takut karena rencana hukuman Tuhan. Tetapi nabi dan imam yang lain semuanya orang fasik. Mereka hanya memberitakan dengan keinginan sendiri. Mereka bernubuat sambil mengandalkan Baal dan dewa yang lain. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mendapati kejahatan mereka, baik nabi maupun imam, yang berlaku fasik di rumahnya pun juga. Kedua, Tuhan akan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Ia akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Ketiga, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Keinginan Tuhan dan rencana Tuhan yang sudah nyata akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, hati Yeremia hancur dalam dadanya, segala tulangnya goyah, keadaannya seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Kita juga harus merasanya seperti Yeremia. Kita juga harus hancur hatinya pada waktu mendengar rencana Tuhan yang hukumannya. Kedua, para nabi Samaria bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat Israel. Para nabi Yerusalem juga berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, negeri mereka gersang dan layu padang-padang lumpur oleh karena kutuk, sebab mereka jahat dan tidak adil. Ketiga, para nabi hanya mengungkapkan penglihatan lekanan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata, kamu akan selamat, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Namun itu keinginan sendirinya. Mereka membimbingnya dengan kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, mendengarkan firman yang menegur kita. Harus mendengarkan dan bertobatlah dengan hati hancur. Kedua, jangan berzina, jangan tidak jujur, baik secara rohani maupun secara sosial juga. Memang bukan hanya secara rohani pun, dan bukan secara sosial pun, harus dua-duanya. Jangan berzina, jangan tidak jujur. Ketiga, memberitakan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya, yang berdasarkan Alkitab. Jangan mengatakan keinginan diri sendiri. Kalau hamba Tuhan katakan hanya keinginan diri sendiri, namun katakan itulah kehendak Tuhan, itulah firman Tuhan, Tuhan pasti akan datangkan malapetaka ke atas mereka. Akhirnya praktik hari ini bertobat tentang segala hal yang melakukan dalam hawa nafsunya dengan hati hancur dan memberitakan kehendak Tuhan berdasarkan Alkitab. Kita harus usahanya demikian itu sebagai hamba Tuhan yang benar, supaya menjadi hamba Tuhan yang baik. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.